Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai semakin kehidupanmu berkilau, itu malah membuat dirinya semakin galau. Oke ya, ini sepertinya energi dari seseorang yang sangat-sangat iri sama kamu ya guys ya. Yang mana orang ini sepertinya tidak jauh-jauh loh, tapi orangnya itu dekat sama kamu ya guys ya. Entah itu teman kamu sendiri, tetangga kamu sendiri ya, atau seseorang yang menjadi kepercayaan kamu ya, yang sudah kamu berikan kepercayaan gitu loh guys ya. Tapi ternyata orang ini diam-diam itu tidak tenang hatinya ya, merasa gelisah dan galau setiap harinya. Oke, mari kita lihat lebih detail ya guys ya, ada apa gerangan ya guys ya. Karena di sini aku merasa bahwa jikalau kehidupanmu ini makin berkilau, itu malah membuat dirinya orang ini semakin galau. Oke, well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket ya, kamu bisa kunjungin all shop aku ya, dan linknya itu ada tertera di description box ya guys ya. Di sana tersedia aneka boneka paket yang cantik ya. Kamu bisa order melalui e-commerce atau kamu juga bisa order secara manual ya guys ya, dengan chat aku langsung ya, bisa via komentar. Oke ya guys ya, nanti aku postingin ya sampel-sampel produk dari all shop aku. Oke, well guys, di sini kita lihat ada King of Pentacles, ada Harvest, ada Five of Pentacles, ada Nine of Ephesus or Nine of Swords, ada Eight of Ephesus or Eight of Swords, ada Lady and the Lord, ada Six of Pentacles, ada Four of Wands, I think it's one more, ada Ten of Ephesus or Ten of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya ini ya, hidupnya itu nggak tenang loh guys ya. Dia ini nggak tenang, bukannya dia punya masalah atau memiliki beban kehidupan ya, no. Tapi dia ini nggak tenang karena melihat dirimu yang semakin hari ini semakin terlihat ada kemajuan ya guys ya. Ada perkembangan di dalam kehidupanmu yang membuat dirinya ini merasa gelisah loh guys ya. Kayak dihantui perasaan, kayak merasa tidak tenang, merasa galau ya guys ya. Dia takut aja gitu loh guys ya, kalau kamu ini bisa melampaui dirinya ya guys ya. Mungkin selama ini ya ekonominya ini
maybe itu lebih baik daripada kamu, atau kehidupannya ini ya lebih baik ketimbang dirimu ya sebelumnya gitu loh guys ya. Mungkin dia ini adalah tetanggamu sendiri ya, mungkin pertama kali kamu jumpa, awal kalian kenalan ya, ketika kamu awal mula stay atau tinggal di lingkungan atau di circle itu ya, kamu tuh nampak sederhana gitu loh guys ya, kayak bukan berasal dari orang yang berada, seolah-olah sepertinya kayak gitu ya guys ya. Mungkin entah karena penampilan kamu yang cukup sederhana kah ya, atau karena kamu ini sudah terbiasa untuk hidup secara sederhana gitu ya guys ya, kamu nggak suka menampilkan sesuatu yang ekstra ya, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang terlihat glamor ya, kamu nggak mau pamer gitu loh guys ya, kamu nggak mau memperlihatkan sesuatu yang wah atau mewah-mewah gitu loh guys ya, kamu tuh lebih senang tampil apa adanya ya. Itu kenapa kamu tuh kayak terkesan seperti orang sederhana ya guys ya. Dan bahkan ada juga dari dia ini yang memandang, sorry to say ya, dikiranya atau dipikirnya kamu ini bukan orang yang berada gitu loh guys ya, karena saking sederhananya dirimu ya guys ya. Mungkin dia nggak tahu ya berapa banyak tabungan kamu, atau simpanan uang kamu, atau harta warisan dari orang tuamu ya, atau aset-aset kepemilikan yang kamu miliki di luar dari circle atau lingkungan itu gitu loh guys ya. Mungkin dia nggak tahu ya, karena kamu di sini tampil begitu sederhana, dan mungkin saja dia juga tidak tahu gitu ya pekerjaan kamu yang sebenarnya, profesi kamu tuh apa ya, keseharian atau aktivitas kamu yang menghasilkan pentacles itu apa saja ya. Mungkin dia nggak tahu itu gitu loh guys ya, karena kamu nggak pernah bagi info ke dia ini ya secara detail atau secara menyeluruh ya. Makanya dia beranggapan kamu tuh adalah seseorang yang hidup dalam kesederhanaan, seseorang yang berasal dari keluarga yang sederhana. Sepertinya kamu tuh nggak memiliki sesuatu yang berharga atau bernilai ya. Itu menurut pandangan dia ya, sekilas dia melihat penampilan kamu yang begitu sederhana, jadi dia menganggap bahwa kualitas kehidupan kamu itu di bawahnya dia. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan mungkin benar saja ya guys ya, kalau kamu itu adalah seseorang yang sepertinya berasal dari keluarga yang sederhana ya. Mungkin kamu merintis karir, usaha, pekerjaan, bisnis itu dari nol gitu ya guys ya. Mungkin kamu ini mengusahakan segala sesuatu, berusaha berpijak di kaki sendiri ya, sehingga terlihat kayak penuh dengan perjuangan atau struggling banget atau struggle banget gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh benar-benar kayaknya bukan berasal dari keluarga yang hidupnya mentereng atau serba ada gitu loh guys ya. Tapi ada juga di antara kamu ini ya beda versi, dimana kamu ini berusaha untuk jadi seseorang yang sederhana walaupun kamu memiliki harta warisan dari orang tua, peninggalan orang tua itu banyak, aset di mana-mana ya. Atau kamu memang berasal dari keluarga orang berada, bisa juga seperti itu, tapi kamu berusaha untuk tampil sederhana gitu ya, dan orang ini terkecoh ya, dia pikir kamu bukan orang berada gitu loh guys ya. Sehingga ya ketika ya kamu di sini menampilkan sesuatu yang beda atau sesuatu yang baru ya, entah itu adanya kemajuan yang terjadi di dalam kehidupanmu secara material atau pentacles ya, dia melihat itu ya guys ya. Mungkin karena dia baru tahu ya guys ya kalau kamu ini sebetulnya orang berada, atau mungkin kemarin-kemarin usaha-usaha kamu dari pekerjaan-pekerjaan atau bisnis kamu itu mulai menghasilkan ya, rezeki mulai berdatangan ya guys ya. Dia melihat ada perkembangan yang baik di dalam kehidupanmu. Nah, di situ kan dia kayak membandingkan gitu loh guys ya, kehidupan kamu dan kehidupan dia pada awal datang ke circle itu kayaknya berbanding terbalik gitu ya guys ya. Kamu tidak seperti ini gitu, kamu yang dulu-dulu itu kayaknya sangat sederhana banget ya, tidak terlihat berkelimpahan. Tapi kok kenapa semakin hari kok kamu tuh makin abundance, makin berkelimpahan, atau makin mapan, atau makin terlihat kehidupanmu ini membaik atau lebih baik gitu loh guys ya. Nah, di sini ya dia merasa galau ya guys ya. Orang ini merasa galau ketika melihat kehidupan kamu ini makin berkilau ya, karena dia merasa tak terima dan tak siap melihat kalau ada
orang yang pada awalnya itu memiliki kehidupan yang sederhana, tiba-tiba atau secara berangsur-angsur itu mengalami perkembangan, perbaikan, dan kemajuan dalam hidupnya. Nah, seperti itu ya. Karena orang ini mudah iri ya guys ya. Orangnya mudah iri hati, mudah kepanasan sendiri gitu loh guys ya. Mudah untuk jealous ya, envy ya. Sering sekali dia ini nggak bisa terima ya kalau ada orang memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang dirinya. Nah, seperti itu. Dan di sini dikonfirmasi kembali oleh The Harvest ya guys ya. Dimana dia melihat kamu ini ya kayaknya kehidupannya itu beda aja. Walaupun secara perlahan ya, atau secara bertahap, atau secara berangsur-angsur, itu terlihat ya guys ya, perbedaan kehidupan kamu yang dulu dengan sekarang itu kayaknya berbanding terbalik gitu loh guys ya. Karena ini berkat usahamu, berkat kamu yang mau berusaha, berkat kamu yang mau bekerja, berkat kamu yang mau mengusahakan sesuatu ya untuk mengubah nasib ya. Misalnya seperti itu ya guys ya, sehingga selalu ada hasil atau ada hasil yang membuat kamu ini menjadi lebih bersemangat untuk terus bekerja ya, sehingga terjadi yang namanya peningkatan ya, kemajuan, perkembangan ke arah yang lebih baik ya guys ya, terutama dari segi material ya guys ya. Kamu akhirnya bisa menghasilkan keuangan sendiri, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ya, sandang pangan semuanya komplit ya, atau kamu mengusahakan secara berangsur-angsur ya, secara bertahap ya, tapi semuanya itu cukup gitu loh guys ya. Bahkan ada juga yang lebih daripada cukup ya. Yang dulu-dulu mungkin saja kamu ada kekurangan, yang dulu-dulu mungkin saja agak kesulitan ya, tapi kok makin kesini gitu ya, kayaknya ada perkembangan yang makin membaik dan makin bagus ya. Nah, ini mungkin tetangga kamu atau orang yang ada di sekitarmu ini ya, yang iri sama kamu ini, itu malah membuat dirinya semakin galau ya, melihat kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Dia tidak tenang ya guys ya, dia merasa gelisah ya. Jadi hari-harinya ini kayaknya itu banyak tekanan ya guys ya, tekanan secara mental ya guys ya. Dia sangat ketakutan ya kalau kamu ini nantinya jadi orang kaya atau bisa lebih kaya dibanding dirinya. Dan di sini sorry to say ya, dia ini sepertinya takut miskin ya guys ya, takut jadi orang kismin dia ya. Dikonfirmasi oleh Five of Pentacles, dia sangat takut sekali kehilangan apa yang sudah dia miliki ya. Dia nggak bisa membayangkan kalau kehidupan kamu ini ya lebih subur ketimbang kehidupannya. Dia nggak bisa membayangkan kalau kamu ini lebih banyak uang ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Karena mungkin orang ini sering sekali beradu gengsi sama kamu, atau sering ngompor-ngomporin kamu, sering panas-panasin kamu, sering pamer sama kamu gitu ya guys ya. Apa kata dunia kalau sewaktu-waktu dia jatuh kismin, atau sewaktu-waktu ya perekonomiannya itu mulai runtuh ya, ini bisa menghancurkan harga dirinya gitu loh guys ya. Jadi di sini dia merasa sedih ya guys ya. Dia gelisah, galau, jatuhnya tuh sedih ya guys ya. Dia ada rasa takut ya, takut kalau kehidupan kamu ini makin hari itu makin tambah baik aja ya, dan dia jadi ketinggalan ya. Keuangan kamu makin berlimpah, makin banyak ya, makin banjir dengan rezeki ya, makin banyak mendapatkan hoki ya. Itu yang membuat dirinya makin hari itu makin galau ya, memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu loh guys ya, hanya karena dia melihat adanya satu atau dua perkembangan yang terjadi di dalam kehidupanmu, atau hanya dia melihat adanya kebaikan-kebaikan yang datang di dalam kehidupanmu. Ini justru membuat dirinya makin hari itu makin gelisah ya. Dikonfirmasi kembali oleh Nine of Pentacles or Nine of Swords ya guys ya. Dia nih ada yang sampai jatuh sakit loh guys ya, karena saking gelisah dan galaunya memikirkan kehidupan kamu ya. Ada loh guys ya, sampai segininya tuh ada ya guys ya. Kalau seseorang ini memiliki penyakit hati akut, why not gitu. Apalagi kalau seseorang ini orangnya suka bersaing atau hobi bertanding ya, dia tuh nggak bisa terima kekalahan sama sekali ya. Makanya di sini tidak hanya kena mental dia, aku rasa ya, tapi juga fisiknya ini ya kurang sehat jadinya ya, karena dia kebanyakan pikiran gitu loh guys ya. Gara-gara dia punya banyak pikiran, akhirnya itu jatuhnya
membuat kesehatannya menjadi menurun gitu loh guys ya. Jadi di sini kesehatannya mengalami penurunan ya guys ya. Secara medis dia tidak sehat di sini ya guys ya, karena kebanyakan pikiran, bukannya memikirkan tentang kehidupannya tapi malah memikirkan tentang kehidupan orang lain. Anehnya seperti itu ya. Oke. And di sini dia merasa terkungkung ya guys ya, atau merasa stuck ya, nggak bisa kemana-mana ya. Konfirmasi oleh Eight of Swords or Eight of Swords ya, dimana di sini dia benar-benar kayaknya jalan di tempat. Dia tuh pengen sekali memiliki kehidupan yang maju ya guys ya, tapi apa mau dikata ya, mungkin dia tidak mendapatkan kesempatan atau peluang ya, atau dia ini memang nggak punya pekerjaan gitu loh guys ya, atau ketika dia mendapatkan pekerjaan pun kayaknya dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas ya, karena dia terlalu banyak memikirkan kehidupan orang lain, terlalu galau dengan urusan orang lain gitu loh guys ya, sehingga dia tidak fokus, tidak konsentrasi gitu ya. Dia malah terfokus ke kehidupan orang, bukannya dia terfokus kepada kehidupan sendiri, bukannya dia berusaha untuk memperbaiki kehidupan sendiri, malah dia suka memonitor dan memantau serta kepo dengan urusan dan tentang kehidupan kamu gitu loh guys ya. Dan di sini bukannya dia berusaha untuk mencari kerja kah ya, atau berusaha untuk mencari peluang ya, bukannya dia berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya ya. Yang ada dia malah terpikirkan bagaimana cara menjatuhkan dirimu ya, bagaimana caranya agar kamu tuh nggak bisa berkembang gitu loh guys ya. Bukannya dia memikirkan kehidupannya gitu ya, malah berusaha untuk menghalang-halangi, menghambat kinerja, pekerjaan, usaha bisnis orang lain ya, karena dia pikir dengan cara yang seperti itu maka bisa menghentikan aliran rezeki kamu gitu loh guys ya, biar sama kayak dia gitu loh guys ya. Kalau perlu biar kamu tuh nggak ada kemajuan ya, jadi nggak ada yang maju nih ya, jadi sama-sama flat hidupnya gitu loh guys ya, stuck di tempat gitu ya, jalan di tempat, nggak kemana-mana ya, seperti dirinya gitu loh guys ya, maunya tuh kayak gitu ya. Sehingga di sini dia pun berinisiatif untuk mengajak orang lain ya, terutama ini pasangannya, partnernya ya, entah ini pasangannya sendiri ya, suaminya atau istrinya atau temannya, rekan kerjanya atau partner bisnisnya ya, dia ajak untuk berusaha menjatuhkan kamu dengan menghalang-halangi aliran rezeki kamu gitu loh guys ya. Mungkin kalau kamu dagang ya, atau kamu seorang pebisnis ya, atau kamu ini punya usaha sendiri ya guys ya, orang ini bisa mencemarkan reputasi, nama baik usaha kamu ya guys ya di belakang ya. Dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya guys ya, dimana dia kayak apa ya, nebar-nebar rumor yang gak sedap gitu loh guys ya, ngata-ngatain sesuatu yang jelek atau buruk ya tentang usaha kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu ya, atau tentang sesuatu yang bersifat personal ya mengenai dirimu gitu loh guys ya, entah itu karakter kamu kah yang dijelek-jelekin ya, atau tentang kehidupan kamu, atau apa yang kamu dapatkan ya. Karena orang ini ya, dia gak pernah kepikiran untuk bersaing secara sehat gitu loh guys ya. Dia ini pikirannya kayak buntu gitu loh guys ya, sorry to say ya guys ya, dia tuh kayak nggak bisa mikir lagi ya. Misalnya kan kalau ada orang itu memiliki kehidupan yang lebih baik, atau orang ada kemajuan, bukannya dia berusaha untuk mengikuti jejak orang itu ya guys ya, agar kehidupannya membaik gitu loh guys ya, atau dia berpikir untuk mencari peluang pekerjaan sendiri agar kehidupannya membaik. Tidak seperti itu ya, justru dia malah kayak mau merusak gitu loh guys ya, merusak jalan rezeki orang lain ya, berusaha untuk menghambat kerezekian orang lain ya, atau berusaha untuk mencemarkan nama baik orang lain biar orang tersebut tidak mengalami kelancaran ya dalam usaha, karir, bisnis, dan pekerjaan. Nah seperti itu ya, orang ini ya suka menebar-nebar yang tidak-tidak sepertinya ya, hoax juga ya guys ya, kayak suka ngerumpi, gosip ya. Orang ini sepertinya jarang ada di rumah ya, dia sering sekali jalan atau keluar ya, keluar dari rumah untuk berpergian gitu loh guys ya, entah itu ke rumah tetangga-tetangga ya, promosi ya, promosi kejelekan orang ya, atau ngejelek-jelekin kamu gitu ya, atau dia ini pergi keluar untuk mencari sekutu ya, untuk ngajakin orang-orang memusuhi kamu, membenci kamu gitu loh guys ya. Orang ini nggak betah di rumah ya, karena orangnya gelisah, tidak tenang, dan orang ini
selalu galau ya. Dia itu nggak pernah bersyukur, tidak pernah merasa bahagia dengan kehidupannya ya, karena terlalu ngurusin kehidupan orang lain. Nah seperti itu ya, orangnya ini hobi ngomong ya guys ya, hobi ngegosip gitu loh guys ya. Dia suka sekali menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna ya, untuk ngomongin orang ya, untuk ngejelekin orang ya, terlepas apapun gendernya ini ya, cewek atau cowok. Dan lebih parahnya ya, ada di antara dia atau orang ini yang bisa bermain black magic juga ya guys ya. Entah dia belajar dari mana, atau dia kayak punya kenalan semacam dukun atau orang magic gitu ya guys ya, yang mana dia berusaha untuk mengikat kerezekian orang atau menghalang-halangi, menghambat rezeki orang ya. Alur orang untuk mencari rezeki itu dihambat sama dia ya, dengan mengirimkan energi negatif. Nah seperti itu ya guys ya. Itu adalah beberapa cara yang dia lakukan ya, untuk membuat dirinya merasa lebih tenang gitu loh guys ya. Karena dia di sini sangat tidak tenang, begitu gelisah dan galau ya guys ya. Makanya dia harus melakukan sesuatu yang bisa membuat dirinya tenang, yaitu dengan berusaha untuk menjatuhkan orang gitu ya, orang yang dia tidak sukai, atau berusaha untuk menghambat kerezekian yang mana dia sangat iri sama orang itu ya, iri terhadap rezeki yang orang miliki gitu loh guys ya. Sepertinya dia ini kayak nggak bisa terima ya guys ya, melihat orang itu mendapatkan rezeki ya, atau memiliki kehidupan yang membaik, lebih baik ketimbang dirinya ya guys ya. Di sini ya sangat terlihat ya, jikalau atau semakin kehidupanmu ini berkilau ya, itu malah membuat dirinya orang ini semakin galau ya, dan dia berusaha untuk membuat dirinya ini tenang dengan melakukan sesuatu agar bisa menjatuhkan dirimu ya, dengan berbagai macam cara ya. Dia lakukan itu untuk semata-mata membuat dirinya merasa baik-baik saja, padahal dirinya sama sekali tidak baik-baik saja. Nah seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle ini. What is message from the universe for you? Only one card. Alright, di sini ada flower of tulip. Oke. Friendship and gratitude. Let's be grateful for the people who makes us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossoms. Oke, di sini pesannya buat kamu. Apabila kamu sudah menemukan orang-orang yang tepat, yang datang ke dalam kehidupanmu, yang hadir di dalam kehidupanmu, yang mana orang-orang itu bisa menjadi teman baik kamu ya, jadi sahabat kamu, yang mana selalu ada jika kamu berada dalam situasi suka dan duka, maka kamu perlu mensyukuri itu dan berterima kasih ya guys ya. Karena tidak semua orang itu bisa menjalin hubungan yang sehat ya, dan bisa menjadi seseorang yang sportif, orang yang mendukung orang lain ya. Sangat jarang dan hampir sulit untuk ditemukan pada zaman sekarang. Kalau ada orang yang mau merangkul kamu, kalau ada orang yang mau selalu bersama dengan dirimu di saat suka dan duka dan menjadi teman baikmu, maka jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Jangan biarkan mereka tidak mendapatkan kebaikan dari dirimu ya, karena teman yang baik itu sangat patut, layak, pantas untuk kita perlakukan baik juga gitu loh guys ya. Ini bukan soal kompensasi atau membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi memang ya adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika ada orang baik ke kita dan memiliki hubungan yang langgeng dengan kita, menjalin suatu pertemanan, persahabatan dengan kita, mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, sudah tahu atau kenal dengan sifat kita, tapi dia tidak meninggalkan kita ya, malah dia selalu stay, ada bersama kita di saat kita perlu, dia ada di saat kita suka, dia ada di saat kita duka, saat membutuhkan dia, saat memerlukan pertolongan atau bantuan, dia pun siap untuk membantu. Itu adalah teman yang
benar-benar patut untuk dipertahankan dan diperjuangkan ya guys ya, karena tidak mudah untuk menemukan teman yang benar-benar setia, yang solid, yang benar-benar menjadi bagian kehidupan kita ya, setia, loyal bersama kita gitu loh guys ya. Oleh karena itu ya, sebagai rasa ungkapan terima kasih ya, rasa syukur ya, sebaiknya kita berusaha untuk memperlakukan dirinya pun sebaik-baiknya ya, dengan merawat hubungan dengan baik ya, berusaha untuk bisa membuat hubungan pertemanan atau persahabatan menjadi awet atau langgeng ya guys ya, berusaha untuk memahami kalau ada kesalahpahaman, coba untuk saling memaafkan ya, untuk bisa membuatnya menjadi clear ya, atau membuat kesalahpahaman itu berakhir ya dengan cara yang baik gitu loh guys ya. Jangan sampai kita mengecewakan orang baik ya guys ya. Kalau orang tuh sudah baik sama kita, atau apalagi kalau orang itu sudah lama banget ya kenal sama kita ya, loyal dengan diri kita ya, tahu baik buruknya kita, tapi tetap masih bersama kita, mau stay bersama kita ya, untuk menemani kita, untuk jadi teman kita, itu adalah teman atau partner yang luar biasa ya, yang patut kita apresiasi atau kita hargai ya guys ya. Sesekali kita perlu memberikan dia penghargaan juga ya, sebagai best friend atau teman terbaik gitu loh guys ya. Karena best friend atau teman terbaik itu zaman sekarang tuh udah langka ya guys ya. Orang mau suka duka bersama kita itu jarang sekali. Yang ada orang mau stay bersama kita atau ada bersama kita, hadir di dalam kehidupan kita ketika kita senang-senang atau happy-happy aja. Ketika kita sulit, ketika kita berada di dalam keadaan susah ya, itu jarang ada yang mau nemenin, apalagi sampai merangkul dan membantu gitu loh guys ya. Jadi kita harus benar-benar kayak bersyukur banget gitu loh guys ya, dan harus bisa untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya dengan orang-orang yang benar-benar loyal dengan kita, dan orang-orang yang tetap stay, bertahan, survive bersama kita dalam badai kehidupan ya. Dia tetap ada untuk kita, maka kita perlu mengapresiasi atau menghargainya ya guys ya, dengan terus bisa memelihara pertemanan, persahabatan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu pesannya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.